Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aldira Rahma dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi, politik, keamanan, dan pertahanan. 1. Di bidang ekonomi. Ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan. Ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan terhadap batasan dan hambatan arus barang, jasa, dan modal. Ketika kegiatan ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara perekonomian internasional dan perekonomian internasional akan semakin erat. Contoh kasusnya yaitu meningkatnya angka pengangguran di masa COVID-19. Dampak pengangguran di bidang ekonomi dapat menurunkan pendapatan nasional, pendapatan per kapita masyarakat menjadi sumber utama kemiskinan hingga pemborosan sumber daya alam dan potensi yang ada. Cara menanggulanginya yaitu dengan memperluas atau membuka lapangan pekerjaan, diantaranya dengan mendirikan industri-industri padat karya. Industri-industri padat karya merupakan suatu kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia jika dibandingkan dengan tenaga kerja mesin. 2. Ancaman integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Ini dapat berupa ancaman militer. Ancaman militer yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dapat membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan bangsa. Contohnya, aksi teror bersenjata pada bom Tamrin 14 Februari. Ini dapat mengancam keselamatan bangsa dengan cara menyebarkan ketakutan dan menimbulkan banyak korban tanpa mengenal rasa kemanusiaan. Ini dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menunjukkan eksistensinya seperti terorisme, provokasi, dan lain-lain. Cara menanggulanginya yaitu dengan mengurangi kesenjangan sosial dan tentunya harus meningkatkan keamanan di bidang pertahanan dan keamanan. 3. Ancaman integrasi nasional di bidang politik. Ini dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri ini dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan terhadap Indonesia dengan melakukan intimidasi, provokasi yang digunakan pihak-pihak lain untuk menekan negara-negara lain. Dari dalam negeri ini dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Contohnya adalah korupsi. Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud mengambil keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Cara menanggulangi korupsi yaitu dengan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya dan penegakan hukum yang lebih tegas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.